Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Karyani Azara dengan NIM 122290092. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu wavelet. Wavelet merupakan teknik matematika yang digunakan untuk menguraikan sinyal atau data menjadi komponen-komponen pada berbagai skala ataupun resolusi. Transformasi wavelet ini diadopsi untuk menganalisis kumpulan data deret waktu, khususnya dalam studi lingkungan seperti deteksi tren iklim, pola curah hujan, dan banyak fenomena lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip komponen analisis atau PCA, yang merupakan dalam sistem atmosfer adalah teknik metode statistik yang digunakan untuk menyederhanakan data iklim, data cuaca yang kompleks dan berdimensi besar, seperti suhu permukaan laut atau SST, curah hujan, tekanan udara, ataupun angin yang menjadi beberapa komponen utama atau principal components yang mewakili pola spasial dan temporal paling dominan dalam dataset tersebut. Selanjutnya yaitu langsung masuk ke materi soal yang kedua yaitu analisis temporal atau transformasi wavelet, di mana dari data spasial diambil satu data curah hujan bulanan untuk satu titik lokasi atau stasiun di wilayah masing-masing dan cantumkan posisi lintang dan bujur data. Ya, selanjutnya itu melakukan analisis transformasi wavelet terhadap deret waktu curah hujan, divisualisasikan hasil wavelet power spectrum, kemudian identifikasi periode dominan, kemudian jelaskan hubungan antara periode dominan tersebut dengan fenomena iklim global yang kemungkinan terjadi di wilayah tersebut. Yang pertama itu data yang digunakan. Data yang digunakan yaitu data yang berlokasi di Bengkulu atau pesisir barat Sumatera pada titik minus 3,8 derajat hingga 102,3 derajat bujur timur. Data yang digunakan yaitu data curah hujan bulanan dari tahun 1981 hingga tahun 2020 yang diperoleh dari data CHIPS. Kemudian resolusinya berupa resolusi temporal atau bulanan. Didapatkan hasil grafik curah hujan, di mana data menunjukkan fluktuasi curah hujan bulanan selama 40 tahun. Terlihat pola naik turun pada grafik yang dilakukan yang terlihat secara berkala setiap tahun, yang mengindikasikan adanya siklus musiman. Pada grafik puncak curah hujan yang paling tinggi berada di sekitar tahun 1987, dan beberapa puncak lainnya yang cukup tinggi yaitu di sekitar tahun 1983, pada tahun 1996, tahun sekitar 2003, 2005, dan terakhir yang cukup tinggi yaitu di sekitar tahun 2020. Pada pengolahan data didapatkan juga wavelet power spectrum dan global wavelet spectrum. Pada grafik power wave, pada grafik wavelet power spectrum menunjukkan energi tinggi secara konsisten pada periode 1 tahun, yang ditunjukkan pada warna hijau dan sedikit kuning, yang ditandai dengan warna terang sepanjang waktu di tahun tersebut, yang menandakan grafik fenomena pada grafik ini menandakan adanya siklus tahunan yang kuat dan stabil pada curah hujan Bengkulu. Selain itu, Global Wave Spectrum juga memperkuat hasil ini dengan puncak tinggi pada periode tahunan, yaitu sekitar 1 tahun, tanpa sinyal kuat di periode lainnya, yang menunjukkan bahwa curah hujan Bengkulu didominasi oleh pola musiman tahunan, bukan fenomena interanual seperti ENSO ataupun IOD. Jadi periode yang didapatkan pada curah hujan di wilayah Bengkulu tersebut yaitu periode anual yaitu sekitar 1 tahun, bukan periode interanual yang biasanya sekitar 2 sampai 7 tahun 7 tahun periode. Selanjutnya yaitu scale average time series yang menunjukkan yaitu fluktuasi kekuatan sinyal curah hujan tahunan yaitu sekitar 1 tahun yang konsisten dari tahun 1981 sampai 2020. Grafik juga menunjukkan dominasi siklus muson tahunan yang kuat dan stabil,
yang menunjukkan tidak ada pola dominan ENSO ataupun IOD, yaitu periode perulangan sekitar 2 sampai 7 tahun yang konsisten dalam jangka panjang. Pengaruh ENSO IOD mungkin bersifat sporadis, bukan hanya pola utama curah hujan Bengkulu. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 terkait analisis spasial dan prinsipal komponen analisis yang menggunakan data spasial sesuai pembagian kelompok di mana di sini saya melakukan kelompok satu mendapatkan Pulau Sumatera. Selanjutnya yaitu dilakukan analisis prinsipal komponen analisis terhadap data grid tersebut. Selanjutnya menggunakan metode Skriptes untuk memilih PC yang dianalisis dan menampilkannya dengan hasil mode utama dalam bentuk peta spasial atau Legend pattern dan grafik prinsipal komponen time series dan diinterpretasikan menganalisis dan metode utama tersebut dan menganalisis apakah PC1 ataupun PC2 menunjukkan pola spasial yang konsisten terhadap pengaruh fenomena iklim seperti monsoon, ENSO, IOD, MGO, atau fenomena lainnya. Analisis spasial atau prinsipal komponen analisis. Data spasial yang digunakan merupakan data curah hujan bulanan dari tahun 1981 hingga 2020, di mana wilayah yang digunakan yaitu wilayah Sumatera sesuai pembagian kelompok, di mana pada wilayah tersebut sudah dibagi grid-grid spasial, di mana setiap grid dianggap sebagai satu variabel spasial untuk analisis PCA. Data yang digunakan pada rentang 4 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan 93,5 derajat bujur timur sampai 106,5 derajat bujur timur. Yang pertama yaitu grafik scale average time series, di mana pada grafik PC1 menjelaskan sekitar 18,6 derajat variabilitas total data, dan PC2 menjelaskan sekitar 9,5 derajat variabilitas iklim tambahan. Setelah PC2 ini, grafik mulai melandai secara tajam, artinya kontribusi tiap komponen berikutnya semakin kecil. Meskipun terdapat 6 patahan atau elbow yang tampak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Patahan pertama setelah PC1 dan PC2 adalah yang paling signifikan. Patahan berikutnya menunjukkan tambahan variabilitas yang cukup kecil dan kurang penting secara statistik ataupun fisik. Pada pengolahan data terdapat mode utama PC atau Principal Component Analysis, di mana PC1 yang mendominasi yaitu sekitar 18,6% dan PC2 sekitar 9,9%, di mana PC1 pola spasialnya memiliki gradasi utara dan selatan. Ini utara dan selatan yang dominan di wilayah selatan, di mana skor waktu fluktuasi tahunan yang stabil, dan pola spasial pada PC2 yaitu kontras di bagian barat atau pesisir dan timur pegunungan, dengan skor waktu yaitu lebih tidak teratur dan fluktuatif. Di samping kiri terdapat magnitudo yang menunjukkan indikasi setiap warna pada grafik. Makna fisiknya pada PC1 mempresentasikan pola hujan tahunan yang sifatnya berskala luas, yang biasanya dikendalikan oleh sistem monsun barat daya yang membawa uap air dari Samudra Hindia. Sekitar sini merupakan Samudra Hindia. Sedangkan PC2 menunjukkan variasi curah hujan lokal yang dipengaruhi oleh topografi dan gangguan iklim subtahunan. Keterkaitannya dengan fenomena iklim yaitu PC1 konsisten terhadap pola iklim musiman tahunan, yang biasanya pengaruh kuat dari monsun Asia Australia, dan PC2 yaitu cukup tidak konsisten yang kemungkinan berkaitan dengan MGO atau IOD namun tidak dominan pada wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu ujian akhir semester soal nomor 4 yaitu terkait analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global, di mana data indeks iklim di-download yang data indeksnya bersifat bulanan. Kemudian dilakukan korelasi persen antara time series PC dengan indeks tersebut. Kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik time series dan scatter plot dan hasil korelasinya. Kemudian diimplementasikan hasilnya, misalnya apakah PC meningkat
atau menurun pada saat indeks iklim tersebut. Yang pertama yaitu korelasi antara PC1 dengan indeks muson. Sebelumnya di sini terdapat kesalahan pada gambarnya yaitu belum diganti indeksnya, diganti keterangannya di mana warna ungu merupakan PC1 dan warna merah menunjukkan indeks Manson. Korelasi selanjutnya yaitu korelasi persona antara PC1 dan indeks Manson yaitu sebesar minus 0,181, di mana korelasi tersebut termasuk korelasi negatif rumah. Artinya, saat indeks monsoon yaitu indeks yang berwarna berwarna merah, ketika indeks monsoon meningkat atau monsoon lebih kuat, nilai PC1 yang ditunjukkan warna warna ungu menurun. Hubungan ini secara statistik kurang signifikan. Dan scatter plotnya juga menunjukkan nilai R minus 0,181. Penyebabnya kemungkinan variasi curah hujan dipengaruhi oleh lebih dari satu fenomena iklim regional dan tidak berpacu pada fenomena monsoon. Selanjutnya yaitu korelasi antara PC2 dengan indeks IOD. PC2 ditunjukkan dengan warna warna ungu dan IOD ditunjukkan dengan warna kuning. Pada grafik terdapat korelasi persen antara PC2 dan indeks IOD ditunjukkan nilai sebesar 0,152 dengan korelasi positif lemah. Artinya terdapat kecenderungan positif hubungan antara variasi dengan kedua curah hujan, yaitu PC2 dengan IOD. Namun korelasi ini masih dianggap lemah dan tidak signifikan secara statistik. PC2 ini kemungkinan mencerminkan dinamika lokal atau regional yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh IOD. Mungkin bisa saja seperti yang tadi itu terdapat pengaruh dari unsur ataupun pengaruh dari fenomena iklim lainnya seperti ENSO. IOD pada grafik ini tidak menjadi faktor dominan dalam variasi PC2 terhadap curah hujan pada data ini. Selanjutnya yaitu komposit curah hujan bulanan berdasarkan fase ENSO dengan mengelompokkan bulan-bulan ke dalam 3 fase ENSO yaitu fase El Nino, La Nina, dan Netral. Kemudian dibuat peta curah hujan bulanannya atau komposit untuk masing-masing fase. Kemudian dianalisis dan bandingkan apakah terjadi pengurangan atau kenaikan curah hujan saat terjadi El Nino atau La Nina di wilayah tersebut. Yang pertama yaitu peta komposit curah hujan. Gambar pertama memperlihatkan peta komposit curah hujan bulanan rata-rata untuk wilayah Sumatera pada 3 fase, yaitu fase El Nino, La Nina, dan Netral. Pada fase El Nino ditunjukkan dominasi warna biru di Pulau Sumatera yang menunjukkan curah hujan cukup rendah, umumnya kurang dari 250 mm per bulan, yang menunjukkan penurunan curah hujan menjadi merata di wilayah barat dan tengah Sumatera, yaitu sekitar sini. Selanjutnya yaitu fase La Nina tunjukkan adanya peningkatan curah hujan, terutama di bagian utara dan barat Sumatera yang ditandai dengan warna kuning hingga oranye, yang mengindikasikan bahwa lebih dari 300 mm per bulan pada wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu fase netral yang merupakan secara umum grafiknya tidak ada perbedaan dengan El Nino. Yang ditunjukkan dengan warna biru yaitu sekitar 100 mm per bulan dan warna merah merah warna oranye hingga merah di sekitar pesisir barat Sumatera yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki indeks 350 mm per bulan. Selanjutnya yaitu perbandingan antara ENSO di mana gambar kedua memperlihatkan hasil curah hujan antar fase, di mana ketika fase El Nino, warna merah atau oranye mendominasi di sebagian besar wilayah barat dan selatan Sumatera, yang menunjukkan peningkatan curah hujan hingga lebih dari 100 mm per bulan dibanding selama dibanding wilayah La Nina dan netral. Selanjutnya yaitu wilayah netral yang di mana peningkatan curah hujan juga terjadi pada fase netral dibanding El Nino, meskipun tidak sebesar perbedaan dengan La Nina. Hal ini menunjukkan bahwa El Nino merupakan fase yang paling kering dibanding ketiga fase tersebut.
Yang terakhir yaitu fase La Nina yang memperlihatkan penambahan curah hujan yang cukup signifikan, terutama di wilayah pesisir barat, yaitu sekitar sini. Yang menegaskan bahwa La Nina membawa kondisi lebih basah dibanding rata-rata tahunan. Dan ini menunjukkan bahwa La Nina merupakan fase basah dibanding fase El Nino dan fase netral. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.